apa kabar semuanya murid-murid kelas 7? Di sini Ibu akan menjelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, di sini rukun iman terbagi kepada 6 bagian, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini dijelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Secara menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan membuktikan dalam perbuatan. Makna Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Yang pertama, di sini ada Al-Asma'ul Husna Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Di sini dijelaskan surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Yang kedua, Al-Asma'ul Husna Al-Khabir, yang artinya Maha teliti. Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Di sini dijelaskan surat At-Taubah ayat 16 yang artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, Al-Asma'ul Husna As-Sami', yang artinya Maha mendengar. Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Di sini dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang terakhir yaitu Al-Basir, yang artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Dan di sini dijelaskan surat Al-Hujarat ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Nah, di sini ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang terakhir, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan di sini. Ada tugas pendidikan agama Islam. Kalian kerjakan tugasnya. Yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang iman. Jelaskan ya tentang iman. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu indah nama-namanya. Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan anak-anak apabila melihat teman-temanmu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Asmaul Husna tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.